Nah, di dunia bisnis pun sama. Pengelola diberi sama investor kuasa. Nih, harta silahkan diputar, silahkan dikelola agar menjadi sesuatu agar bisa mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Lalu kemudian tindakan yang dilakukan adalah dengan memaksimalkan dunia dan seisinya agar bisa bermanfaat bagi kita dan orang lain. Manusia terbaik adalah manusia yang bermanfaat dalam hal apa? Dalam hal apa? Dalam hal memudahkan orang lain untuk beribadah. Jadi contohnya gini logikanya. Orang lain beribadah dalam rangka menjalankan fungsi hidupnya. Kita memberikan kemudahan bagi mereka untuk menjalankan fungsi hidupnya. Jadi kayak gitu. Jadi bukan berarti sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain, itu manfaat untuk hal-hal yang tidak jelas. Kalau gitu mah misalnya ada maling dipinjemin pisau gitu kan, saya sudah bermanfaat, udah ngasih pinjem dia untuk berkarya gitu kan. Bermanfaat dalam artian bermanfaat untuk menjalankan fungsinya sebagai manusia. Berarti kalau kita punya bisnis lalu kemudian jam 12 belum istirahat gitu kan, kira-kira kita bermanfaat nggak bagi dia? Karena bisnis kita justru membuat dia nggak bermanfaat. Kan ibadah itu ada ibadah yang sehari-hari, tapi ada ibadah yang ayo kita sholat, ayo kita berbahagia, kayak gitu kan panggilan di sono, kan gitu ya. Tapi di sini masih sibuk kerja. Kenapa? Karena bosnya kita. Sehingga pegawai kita dipaksa untuk lebih mengutamakan pekerjaan ini daripada berangkat ke masjid. Berarti kita nggak bermanfaat dong kalau gitu. Karena sudah menghambat fungsi utama dia sebagai manusia. Kira-kira gitu ya. Nah, jadi logikanya adalah kita bisnis ini adalah bagian dari proses. Yang proses itu harus kita gali secara mendalam. Kalau kita membiarkan, kalau di Surabaya, zuhur sekarang itu 11:30. Berarti antara 11:30 sampai jam 12, kalau ada yang mati, kan kita nggak tahu ya. Kalau ada yang mati, sementara belum sholat zuhur, yang tanggung jawab siapa? Yang bikin jadwal istirahat. Iya kan? Jadwal istirahat jam 12, jam 11:50 mati. Terus gimana coba? Maka di kantor kami di Surabaya, istirahatnya dibikin sesuai dengan jam sholat. Jadi zuhur dikurangi 5 menit sampai 1 jam ke depan, asar dikurangi 5 menit sampai 30 menit ke depan. Jadi di kantor kami istirahatnya 1,5 jam. Jadi yang lain istirahat 1 jam, kita 1,5 jam. Atau percuma juga, mereka nggak dikasih waktu istirahat asar juga pasti nyelip-nyelip nyari waktu buat sholat asar. Daripada gitu ya udah berangkat aja ke masjid sekalian. Nah jadi kayak gitu. Nah bisnis juga gitu, memaksimalkan modal disetor untuk diberdayakan agar dapat memudahkan kegiatan usaha sehingga mendapatkan keuntungan halal sebanyak-banyaknya. Jadi ada upaya melakukan sesuatu yang produktif. Nanti kita bahas produktivitas itu apa. Berikutnya lagi larangan membiarkan dunia dan seisinya yang dikuasai